حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian kaum muslimin yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap memulai khutbah kita bersyukur kepadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala satu-satunya sesembahan kita yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, dan yang akan mematikan kita nanti. Allah lah yang telah memberikan seluruh nikmat kepada kita sampai hari ini dan sampai datangnya kematian. Dan Allah lah satu-satunya yang memiliki dunia dan akhirat, yang menciptakan langit dan bumi dan segala-galanya. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa beribadah kepadanya sampai akhir hidup kita. Dan memang kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Jemaah sekalian yang berbahagia, ketika kita beribadah kepada Allah sampai mati, dan kita berupaya beribadah dengan ikhlas, kita berupaya beribadah dengan cara ibadah yang telah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya sepanjang hidup kita ini kita jatuh bangun. Terkadang iman naik, terkadang iman turun. Dan sepanjang perjalanan hidup kita selama di dunia, terkadang kita melakukan amal saleh, dan terkadang bisa jadi kita melakukan dosa, kesalahan, dan kemaksiatan. Tapi tentunya kita ingin berharap, sangat berharap, mudah-mudahan kita bisa selalu lebih banyak kebaikan demi kebaikan dan ketaatan selama hidup di dunia. Karena memang manusia tidak mungkin lepas dari dosa. Al-insan makatul khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan. Manusia tempatnya melakukan dosa. Dan mereka pasti pernah melakukan kesalahan itu. Dan kita berharap bisa lebih banyak persentase kebaikan dibandingkan kesalahan. Dan amanah yang Allah berikan kepada kita selama di dunia ini berupa umur, berupa usia yang pasti akan berakhir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang kekal abadi selama di dunia ini. Dan kita pasti ingin mendapatkan husnul khotimah. Kita pasti ingin mendapatkan kebahagiaan selama hidup di dunia. Kita pasti ingin mendapatkan ketenangan, dan berbagai macam nikmat, adanya keberkahan, anak yang saleh dan salehah, istri yang salehah, dan lain-lain sampai mati. Dan kita berharap Allah pun senantiasa memberikan taufik dan hidayah. Lalu bekal apa yang mesti kita persiapkan? Bekal apa yang mesti kita adakan sebagai modal terbesar untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan lain-lain? Ternyata Allah sudah memberikan modal kepada kita, jamaah sekalian. Seluruh manusia sudah diberikan modalnya untuk bisa menjadi manusia yang Allah ampuni, Allah berkahi, Allah rahmati. Apa bekalnya? Yaitu waktu, usia, dan umur. Seseorang yang bisa memanfaatkan waktunya, umurnya, dan usianya dengan sebaik-baiknya selama hidup di dunia, dengan selalu menjalani ketaatan dan kebaikan, menjalani berbagai macam kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, maka pasti mereka akan mendapatkan berbagai macam nikmat. Mereka mendapatkan surga di dunia sebelum nanti surga di akhirat. Umur yang telah Allah berikan kepada kita, ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang bisa jadi meninggal di usia 20 tahun. Ada orang yang meninggal di usia 50 tahun. Atau bisa jadi ada orang yang meninggal di usia 70 tahun. Tetapi Nabi SAW menyebutkan bahwa umur umatku ini umumnya adalah 60-70 tahun, dan sedikit sekali yang lewat dari 70 tahun. Intinya, yang berusia 70 tahun ataupun yang 20 tahun sama saja. Mereka intinya semuanya akan kembali kepada Allah.
Dan kita yang hadir di tempat ini tidak mengetahui kapan datangnya kematian, di mana kita akan mati, dan apa sebab datangnya kematian itu. Tetapi umur yang berkah, umur yang selalu dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya akan mengantarkan kita kepada cintanya Allah. Allah semakin cinta kepada hambanya yang mau memanfaatkan usia dan umur yang telah Allah berikan kepada mereka. Karena itulah harta yang paling berharga. Setiap desahan nafas, setiap tarikan nafas, setiap perjalanan waktu yang kita lalui selama di dunia, semuanya adalah langkah-langkah menuju ke kubur. Semuanya langkah menuju ke kubur. Seseorang yang paling berbahagia, yang paling beruntung, yang paling sukses di muka bumi ini adalah orang yang paling pintar untuk memanfaatkan usia dan umurnya yang telah Allah berikan kepada mereka. Jika selama hidup di dunia ini ternyata umur kita manfaatkan untuk ibadah dan ibadah, melakukan kebaikan dan ketaatan, melakukan berbagai macam hal yang Allah ridhoi, yang Allah sukai, yang Allah cintai, maka tentunya kita akan pasti demi Allah mendapatkan balasan demi balasan yang luar biasa dari Allah selama di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ternyata penyebab terbesar seseorang itu rusak agamanya, rusak hatinya, adalah karena mereka tidak memanfaatkan usia dan umur yang telah Allah berikan kepada mereka. Lalai dari memperhatikan agamanya, lalai dari mengingat kehidupan akhiratnya, yang pasti mereka akan kembali ke sana. Allah berkali-kali jemaah sekalian mengingatkan kepada kita tentang usia umur yang kita miliki saat ini. Yang tua apalagi sudah beruban rambutnya, badannya sudah banyak penyakit ini dan penyakit itu, kulit pun sudah semakin keriput, dan bisa jadi sebentar lagi mereka akan meninggalkan dunia ini. Tetapi yang muda juga bisa jadi 20 tahun meninggal dunia, 25 meninggal, 30 meninggal. Yang jelas usia itu dimanfaatkan untuk apa selama hidup di dunia? Karena itulah yang akan dihisab nanti pada hari kiamat. Umurmu untuk apa engkau habiskan selama hidup di dunia? Itu adalah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita jemaah sekalian. Kalau kita ingat selalu tentang pertanyaan ini yang akan ditanyakan ketika proses dihisabnya amal nanti di akhirat, tentunya kita insya Allah akan lebih berusaha mengisi setiap lembaran kehidupan ini akan semakin lebih baik. Dan tidak berani kita mengisi dengan dosa demi dosa, karena hidup ini terbatas, dunia juga singkat, hidup tidak lama, dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah." Tidak akan bergeser, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya tentang usianya, umurnya, untuk apa dia habiskan selama di dunia. Setiap kita, saya dan Anda semua akan ditanya nanti di padang mahsyar ketika dibangkitkan dari alam kubur. Ada proses dihisabnya amal, dan kita akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Detik demi detik, menit demi menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, semuanya yang kita lalui sampai mati akan ditanya dan akan diminta pertanggungjawaban. Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Allah berikan amanah, nih umur untukmu. Untuk apa umurmu engkau habiskan selama di dunia? Apakah untuk kebaikan? Apakah untuk keburukan? Apakah untuk kemaksiatan? Apakah untuk kejahatan? Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua, tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan dan kemana dia infakkan. Yang keempat, tentang jasadnya, fisiknya,
capek, letih, lelahnya selama di dunia untuk apa? 4 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita jemaah sekalian. Tetapi yang pertama kali Rasul sebutkan umur dulu sebelum yang lain. Kalau umur kita selama di dunia kita manfaatkan untuk hal yang positif, untuk hal yang sesuai dengan syariat, untuk hal yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pagi, siang, sore, malam, 24 jam. Untuk apa? Paginya kita kemana? Siang apa yang kita kerjakan? Sore apa yang kita lakukan? Malam silakan mencari nafkah, kita bekerja. Dan kita sebagai suami, sebagai laki-laki, ditugaskan untuk mencari nafkah untuk rumah tangga kita. Tapi coba lihat persentasenya. Bagaimana niat kita ketika kita beribadah? Bagaimana niat kita ketika bekerja? Apa yang kita lakukan dari umur tersebut? Apakah keburukan-keburukan dan kejahatan atau kebaikan dan ketaatan yang lebih banyak? Dan Nabi SAW menyebutkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat jemaah sekalian, 2 nikmat yang kebanyakan hampir seluruh manusia tertipu, terperdaya dan terlena dengan 2 nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Hampir seluruh manusia. Sedikit manusia yang bisa lepas, selamat dari 2 nikmat ini yang kebanyakan mereka manusia tertipu. Apa itu? Yang pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat waktu luang. Betapa banyak manusia yang mereka lalai, terperdaya. Ketika sehat, maka mereka pun habis untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang melalaikan mereka dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Habis waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Waktu demi waktu, umurnya habis untuk hal yang tidak bisa menambah iman, ilmu dan amal. Padahal kita punya target jamaah sekalian. Target kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Itu target kita. Apa yang lebih baik? Iman kita, ilmu, dan amal. Hari ini harus lebih baik iman kita, ilmu kita, dan amal kita dibandingkan hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik iman kita, ilmu kita, amal kita dibandingkan hari ini. Sehingga umur yang kita lalui semua itu bernilai pahala, pahala dan ganjaran. Allah pun semakin menambahkan taufik dan hidayah kepada kita. Tetapi dengan 2 nikmat tadi, nikmat kesehatan, ketika sehat tidak digunakan untuk melakukan kebaikan, ketaatan, beribadah. Justru ketika sehat umumnya banyak orang lalai. Ketika sakit, baru mereka ingat kepada Allah. Ketika sakit, ke rumah sakit, baru mereka berdoa dengan menangis, minta, ya Allah, sembuhkan penyakitku. Umumnya kebanyakan manusia, kata Rasulullah, umumnya kebanyakan, hampir seluruh manusia lupa dengan dirinya, lupa dengan Allah sebagai penciptanya. Ketika sehat, mereka tidak mau beribadah. Ketika sehat, mereka tidak mau melakukan ketaatan. Ketika sehat, mereka tidak mau melakukan kebaikan. Maka mereka pasti merugi dan menyesal nanti. Nikmat kedua, kata Nabi SAW, umumnya kebanyakan manusia tertipu, yaitu nikmat waktu luang. Waktu luang. Tentunya kita punya waktu libur, waktu santai, waktu senggang, waktu di mana kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Coba kita evaluasi jemaah sekalian. Apakah sudah bertambah iman, ilmu, dan amal kita setiap hari? 24 jam Allah amanahkan usia ini. Dan banyak manusia yang berjatuhan menjadi korban di sini. Paginya kemana, siang kemana, sore kemana, malam kemana. Hal-hal yang tidak bermanfaat menjadikan mereka lalai dengan agamanya. Jangankan ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib pun banyak ditinggalkan. Jangankan ibadah yang sunnah, sholat, banyak sekali kaum muslimin yang tidak sholat. Bahkan sholat Jumat pun mereka tidak mau menghadirinya. Padahal Allah memberikan terus nikmat kepada mereka. Yang kafir pun Allah berikan nikmat. Yang muslim, yang munafik, Allah berikan nikmat. Tapi nikmat itu tidak berkah. Orang yang hidupnya berkah adalah mukmin sejati.
mereka yang saleh, mereka yang bertakwa, mereka yang memanfaatkan usia dan umur yang mereka telah lakukan berbagai macam cara, mati-matian, habis-habisan, untuk bisa memanfaatkan umur yang sangat singkat dan dunia yang sementara pasti akan mereka tinggalkan. Orang yang berbahagia nanti di akhirat adalah orang yang memanfaatkan usia dan umur selama di dunia. Orang yang Allah ampuni nanti di akhirat. Orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah nanti di akhirat. Tergantung bagaimana dunianya. Kehidupan kita di akhirat tergantung bagaimana kitanya di dunia. Nah, kalau kita tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan agama kita, belajar juga masih males, datang ke kajian juga nggak mau, mendengarkan kajian dan ceramah juga tidak mau. Apa perubahan-perubahan yang kita hadapi saat ini? Subhanallah, makin hari iman makin menurun, makin hari amal semakin menurun, makin hari makin ilmu pun tidak bertambah. Ini musibah yang besar. Sadarkah kalau kita telah melakukan suatu musibah yang besar bagi diri kita karena tidak bertambah iman, ilmu, amal? Yang ada tiap hari adalah dosa, dosa dan dosa, kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Itu yang bertambah setiap hari. Melihat, mata tidak terjaga, telinga tidak terjaga, lisan tidak terjaga, tangan, kaki, hati dan kemaluan. Umurmu untuk apa dihabiskan? Sebelum kita ditanya nanti di akhirat, coba kita bermuhasabah, coba kita evaluasi. Kita khawatir jangan-jangan nanti begitu berada di akhirat, maka Allah menilai kita termasuk orang yang tidak layak untuk mendapatkan rahmat-Nya. Kita khawatir kalau kita tidak mengevaluasi dan introspeksi diri saat ini, kita habiskan untuk waktu hal yang sia-sia tidak bermanfaat. Jangankan yang haram, yang sia-sia pun jangan kita kerjakan. Jangankan yang haram, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna pun jangan kita lakukan. Khawatir nanti di akhirat Allah menilai kita sebagai orang yang tidak layak untuk mendapatkan ampunan. Allah menjelaskan di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Beruntung orang-orang beriman, kata Allah. Qad aflahal mu'minun. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beruntung nanti di akhirat, orang beriman, orang yang khusyuk ketika mereka salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang selalu menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Berbicara sampai menghabiskan waktu berjam-jam, bercanda, menghabiskan waktu yang begitu lama. Untuk apa? Sedangkan waktu terus bergulir. Umur kita bukan makin bertambah, makin berkurang sebetulnya. Semakin tua, semakin tinggal sedikit. Yang masih muda juga tinggal sedikit, tidak ada yang lama. Umur 20 tahun tinggal sedikit usianya. Umur 70 tinggal sedikit usianya. Sama, tidak ada yang lama di dunia ini, semua sedikit. Coba bayangkan, ketika hidup di dunia mungkin ya 100 tahun baru mati, setelah itu barangkali. Bayangkan dengan kehidupan di alam kubur. Alam kubur adalah kehidupan alam akhirat yang pertama kali. Ribuan tahun, puluhan ribu tahun, bisa jadi jutaan tahun hidup di alam kubur, menunggu sampai datangnya hari kiamat. Dunia cuma 70, 50, 60 atau 100 tahun, gak ada artinya dibandingkan kehidupan di alam kubur yang bisa jadi jutaan tahun. Kemudian setelah itu baru datang hari kiamat. Setelah itu di padang mahsyar puluhan ribu tahun. Setelah itu proses-proses panjang sekali kehidupan akhirat sampai ujungnya surga atau neraka. Perjalanan hidup di akhirat itu panjang sekali sebelum datangnya ya surga atau neraka bagi seseorang. Coba bayangkan dengan kehidupan dunia sebentar, nggak lama. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Perbandingannya satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang yang saat ini usianya 63 tahun, barangkali ya 63 tahun saat ini hidup di dunia, sebetulnya hakikatnya dia sedang hidup di akhirat 1,5 jam saja. Sebentar, tidak lama, 1,5 jam hitungan akhir. Itu pun kalau 63 tahun.
maka sebetulnya singkat hidup kita ini. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha. Barang siapa, dengarkan jamaah sekalian, ini hadis yang sangat menakutkan. Barang siapa yang melakukan kebaikan, ketaatan pada sisa-sisa usia yang Allah berikan kepadanya sebagai amanah yang mestinya dia perhatikan, dia melakukan kebaikan-kebaikan pada sisa-sisa usianya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita punya masa lalu semuanya, pasti banyak ya dosanya. Tetapi sisa usia yang ada, dia manfaatkan untuk semakin dekat kepada Allah, memperbaiki dirinya, diampuni dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Sebaliknya, barang siapa yang mengisi sisa-sisa usia, kita nggak tahu sisa usia ini berapa lama lagi ya, yang muda maupun yang tua sama semua mengalami sisa-sisa. Intinya adalah barang siapa yang melakukan pada sisa-sisa usia tersebut dengan berbagai macam keburukan dan kemaksiatan, maka kata Nabi SAW, dia pun akan disiksa dengan dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu dan pada usia yang tersisa. Sisa usia yang ada dimanfaatkan untuk kebaikan, diampuni dosa-dosa yang lalu. Sisa usia yang ada dimanfaatkan untuk keburukan, kejahatan, kemaksiatan, tidak peduli kepada agama, tidak ada tambahan iman, ilmu dan amal, santai-santai, berleha-leha, habis waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan disiksa, kata Nabi, dengan dosa-dosa di masa lalunya dan dosa-dosa pada usia yang tersisa. Digabung sekalian, gara-gara sisa usia, sisa umur yang seharusnya lebih baik. Tanda-tanda kematian sudah jelas, rambut sudah beruban semua misalnya, tubuh sudah semakin melemah, sering sakit. Ini kan tanda-tanda kematian semakin dekat. Seharusnya kita semakin sadar, segera bertaubat. Tetapi ternyata tidak semua manusia yang melakukan hal seperti itu. Semakin tua semakin jadi, semakin tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Kita khawatir nanti, kita khawatir jemaah sekalian, di sisa-sisa usia yang kita miliki ini, ternyata kita lebih banyak dosanya, lebih banyak maksiatnya. Lalu bagaimana nasib kita nanti ketika dicabut malaikat maut? Bagaimana nasib kita nanti ketika datangnya kematian, dan pada waktu itu berarti tidak ada kesempatan lagi itu kita memperbaiki diri kita. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga senantiasa dilimpahkan taufik dan hidayah selama hidup di dunia. Kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita dan mengarahkan kita, agar kita selalu bisa memanfaatkan usia dan umur yang sangat singkat ini, sehingga kita selalu dalam ketaatan, istiqomah sampai mati, dan dapat beribadah kepadanya dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Semoga Allah mengijabah doa kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, waktu khutbah sangat singkat ya. Tidak mungkin kita berpanjang-panjang, tapi mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mengingatkan kita bahwa hidup kita singkat dan kita pasti mati. Dan sudah banyak contoh-contoh orang yang mengalami kematian, atau mereka-mereka yang mengalami hidupnya dengan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Umur begitu panjang, tapi tetap mereka tidak peduli kepada agamanya. Umur begitu panjang, tapi mereka tidak peduli kepada penciptanya. Umur begitu panjang, tapi mereka tidak peduli dengan hatinya yang semakin keras. Untuk dunia mereka mati-matian, habis-habisan, pagi, siang, sore, dan malam untuk mengejar dunia dan dunia, duit saja. Tapi untuk kebaikan dirinya sendiri, mendapatkan nikmat Allah di dunia, bahkan nikmat nanti di akhirat,
Banyak sekali manusia yang tidak peduli. Makanya Rasul mengatakan kebanyakan manusia, hampir seluruh manusia tertipu dengan dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Berarti yang selamat sedikit. Berarti yang betul-betul memanfaatkan waktu kesehatan dan waktu luangnya hanya sedikit. Inilah orang-orang yang terpilih. Rasul mengatakan kalimat ini bahwa sebagian besar manusia hampir seluruhnya tertipu dengan dua nikmat ini, sehat dan waktu luang, berdasarkan tuntunan wahyu. Allah yang membimbing beliau mengatakan kalimat seperti itu, dan itu terbukti sampai hari ini. Begitu banyaknya manusia yang mereka tertipu dengan kesehatan dan waktu luang. Berarti yang betul-betul memanfaatkannya, baik itu kesehatan dan waktu luang, sangat sedikit. Mohon maaf jamaah sekalian, apakah kita yang hadir di sini termasuk yang sedikit itu? Apakah kita termasuk yang sedikit itu? Yang sedikit inilah orang yang akan Allah selamatkan di akhirat. Karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur, sedikit sekali kata Allah, yang betul-betul bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan dia memanfaatkan umurnya dan usianya. Dan bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kebanyakan hampir seluruh manusia mendapatkan siksa kubur. Sedikit sekali yang betul-betul mendapatkan nikmat kubur. Hampir seluruh manusia mendapatkan siksa kubur. Umumnya manusia mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Karena hidupnya selama di dunia tidak memanfaatkan modal amanah yang Allah berikan kepada mereka berupa usia. Saya sudah muslim Pak Ustaz. Muslim Anda belum tentu menjadi jaminan Anda selamat di akhirat. Apalagi orang kafir. Muslim saja belum tentu selamat. Kenapa? Karena muslim yang mana dulu? Apakah mereka muslim yang mukmin bertakwa? Apakah mereka muslim yang selalu memanfaatkan waktunya, hidupnya, umurnya untuk Allah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah mempertanyakan kepada kita, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, karena Allah dan demi Allah. Mana buktinya? Katakan kata Allah, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Apakah betul kita seperti ini? Ternyata selama di dunia kita bisa tahu. Jangan kita butuh penilaian orang lain. Kita bisa menilai diri kita sendiri bahwa salat kita masih berantakan, ibadah kita masih berantakan, tinggal sisa-sisa waktu saja. Hidup kita, mati kita nggak tahu. Maka jemaah sekalian, bertobatlah kita kepada Allah. Masih ada waktu yang tersisa. Mudah-mudahan waktu tersisa ini, umur yang tersisa ini, kita manfaatkan untuk bertaubat dengan taubat nasuha, sehingga Allah pun mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini kita bisa manfaatkan untuk semakin memperbaiki iman kita, menambah ilmu kita, dan memperbanyak amal soleh kita sebelum datangnya malaikatul maut untuk mencabut nyawa. Karena kita ingin mendapatkan husnul khatimah. Orang yang mendapatkan husnul khatimah, Masya Allah, mereka akan terhindar dari siksa kubur. Orang yang selamat di akhirat, orang yang selamat di alam kuburnya. Dan orang yang selamat di alam kubur, karena mereka matinya husnul khatimah. Orang yang matinya husnul khatimah, karena mereka selama hidupnya mati-mati, ya capek, letih, lelah untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Dan pasti mereka orang-orang yang memanfaatkan umur sebaik mungkin. Khairun nas, kata Nabi, sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah orang yang panjang usianya dan bagus amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang panjang usianya tapi jelek amalannya. Tidak mau bertobat, tidak mau melakukan kebaikan, tidak mau melakukan. Kalaupun melakukan kebaikan dengan ria, ingin dipuji, ingin pamer, ingin disebut-sebut sebagai orang yang saleh, itu enggak bermanfaat semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah jemaah sekalian. Kita berharap semoga Allah terus-menerus memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa selalu bertobat kepadanya dan memperbaiki sisa-sisa usia yang ada. Jangan tertipu yang masih muda ya.
Masih muda, jangan kita terlena dan terperdaya, karena orang yang masih muda pun bisa mati sore ini. Kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Bersiap-siaplah kita dan segera bertobat, segera beristighfar, segera memperbaiki diri, mumpung masih ada kesempatan. Semoga Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.